Chat Biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sinta Dewi, bisa dipanggil Kak Sinta maupun Mbak Sinta. Hari ini kita akan mempelajari materi matematika tentang pecahan. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini, seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan mempelajari tentang pecahan. Sebelum itu, apa sih arti pecahan? Pecahan adalah suatu bentuk lain dari bilangan matematika. Pecahan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, pecahan biasa, dan yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari dua angka. Kita bikin perumpamannya dulu ya. Untuk bilangan yang letaknya di atas disebut sebagai pembilang. Dan untuk bilangan yang letaknya di bawah itu disebut sebagai penyebut. Seperti contoh, 2/5 sama 3/6. 2 ini kita sebut sebagai bilangan pembilang. Sedangkan 5 ini kita sebut sebagai bilangan penyebut. Lalu, untuk 3/6, manakah yang bilangan pembilang? Ya, benar. Bilangan pembilang adalah bilangan yang angkanya 3. Sedangkan, bilangan penyebut adalah bilangan yang angkanya 6. Betul sekali. Untuk pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan asli dan pecahan biasa. Contohnya, untuk A sendiri ini disebut sebagai bilangan asli. Untuk B ini disebut sebagai pembilang, tetap ya. Dan untuk yang C disebut sebagai bilangan penyebut. Contohnya, 2/1/2. Kita ubah jadi 3 aja ya, biar kita tahu perbedaannya. Nah, 2 ini adalah bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1. Nah, untuk satunya sendiri adalah tetap pembilang. Lalu, 3-nya ini disebut dengan bilangan apa? 3-nya disebut dengan bilangan penyebut. Tetap. Lalu, jika aku mempunyai contoh 1/3/7. Ini adalah pecahan campuran. Mana yang termasuk pembilang? Ya benar, pembilang adalah yang angka 3. Lalu mana yang bilangan asli? Bilangan 1. Yang ini yang besar. Sedangkan yang 7 disebut dengan penyebut. Lalu gimana kalau misalnya kita ingin merubah dari pecahan biasa ke pecahan campuran atau sebaliknya dari pecahan campuran ke pecahan biasa? Bisa. Kita kasih contoh 27/6. Yang kita tahu 27/6 adalah pecahan biasa. 27 itu disebut dengan angka pembilang, sedangkan 6 disebut dengan angka penyebut. Lalu jika kita ingin mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, gunakan pembagian yaitu porogapit. 27 letaknya ada di dalam, kita tulis 27, sedangkan yang 6 letaknya ada di luar. 6 kali berapa yang hasilnya mendekati 27? Kita urutkan. 6 kali 1, 6. 6 kali 2, 12. 6 kali 3, 18. 6 kali 4, 24. 6 kali 5, 30. Kalau 6 kali 5, sepertinya terlalu banyak. Jadi, kita pilih yang terdekat, yaitu 6 kali 4. 6 kali 4, seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu jawabannya 24. Lalu, yang harus kita lakukan itu dikurangi, jangan ditambah ya. 7 dikurangi 4, jawabannya berapa? 3. Lalu apakah kita harus meneruskan sampai akhir? Tidak perlu, karena kita hanya ingin mencari pecahan campuran, bukan dihitung sampai akhir. Lalu bagaimana jika ingin menulis pecahan campuran? Seperti yang kita lihat, hasil dari
27 dibagi 6 yaitu 4. Jadi kita tulis 4-nya dulu. Tulis yang besar. Habis itu kita lihat sisanya berapa di sini yaitu angka 3. Jadi kita tulis 3. Terus yang terakhir kita tulis 6. Jadi 6-nya ditulis di sini. 6. Jadi bentuk pecahan campuran dari 27/6 adalah 4/3/6. Jadi 27/6 itu sama dengan 4/3/6. Gimana kalau kita pengen tahu ini benar apa salah? Kita bisa melakukan perkalian. Jadi untuk cross checknya jawaban benar atau salahnya itu kita bisa kali 4 kali 6 jawabannya berapa? 24. Lalu yang ini dikali, untuk yang ke atas itu akan ditambah. Setelah 4 kali 6 jawabannya 24, lalu kita tambah dengan angka 3 yaitu 27. Untuk penyebutnya dari awal kita tahu kalau angka penyebut dari bilangan ini adalah 6. Jadi penyebutnya kita mengikuti 6. Samakan antara ini dan ini. Begitu caranya. Untuk pecahan campuran, gimana sih cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Seperti ini. Seperti tadi ya, kita pakai soal yang lain. 7/2/6. Ini adalah bentuk dari pecahan campuran. Untuk diubah menjadi pecahan biasa, kita perlu kalikan. 7 dikali 6, 42. 42 lalu ditambah dengan angka 2. 42 ditambah 2 jawabannya 44. Lalu yang kita tahu di sini penyebutnya 6, kita turunkan menjadi 6. Sampai sini ada pertanyaan? Jika tidak ada, saya akan memberi beberapa soal. 2 soal saja. Ubah menjadi pecahan biasa. Satu aja ya. Yang ini ubah menjadi pecahan campuran. Ubah menjadi pecahan biasa dari bilangan 39/7. Sedangkan yang ini ubah menjadi pecahan campuran dari bilangan 61/9. Bagaimana penyelesaiannya? Jika pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa, seperti yang kita tahu, yang bawah akan dikali, yang atas akan ditambah. 3 dikali 7 jawabannya 21. 21 ditambah 9 jawabannya 30. Penyebutnya adalah angka 7, berarti kita tulis di sini angka 7. Jadi, pecahan campuran 39/7 kalau diubah menjadi pecahan biasa yaitu 30/7. Sedangkan yang ini pecahan biasa, ubah menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? Seperti yang kita jelaskan tadi di awal, 61 ditaruh di bagian dalam, sedangkan 9 akan ditaruh di bagian luar. 61 dibagi 9. 9 dikali berapa yang hasilnya mendekati 61? Kita hitung. 9 kali 1, 9. 9 kali 2, 18. 9 kali 3, 27. 9 kali 4, 36. 9 kali 5, 45. 9 kali 6, 54. 9 kali 7, 63. Jadi yang mendekati 61 adalah 9 dikali 6. 9 kali 6 adalah 54. Lalu kita apakan? Kita kurangi. 1 dikurangi 4 bisa nggak? Nggak bisa. Kita harus pinjam dengan angka yang di depannya. 6 dikurangi 1 jadi 5. Yang sini jadi 11. 11 dikurangi 4 jawabannya 7. Pintar. Nah, setelah itu kita tahu di sini hasilnya berapa? 6. 6 ditulis di sini ya. 6. Sisanya berapa? 7/9.
Kalau kita pengen cross check jawaban ini benar apa enggak, 6 kali 9 54. 54 ditambah 7, 54 ditambah 7, 4 tambah 7 yaitu 11. Di sini 1 tambah 5 yaitu 6. 61 per 9. Berarti untuk pecahan biasa yang diubah menjadi pecahan campuran, 61 per 9 itu setara dengan 67 per 9. Berarti ini benar ya jawabannya. Jadi bisa kita tulis di sini 61 per 9 setara dengan 67 per 9. Baik, ini materi pecahan hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi kalau kita ingin mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, kita memakai cara ini, dikali yang bawah, untuk yang atas ditambah. Sedangkan kita kalau ingin mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran, kita gunakan huruf gapit. Tidak perlu dihitung sampai habis karena kita ingin mencari pecahan campuran. Jadi cukup 1 kali perkalian, setelah itu ketemu jawabannya biar bisa kita tulis di sini. Seperti itu. Oke, sekian materi hari ini tentang pecahan. Kita belajar tentang pecahan biasa dan pecahan campuran. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, marilah kita tutup materi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita tutup, seperti biasa, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Oke. Akhirul kalam. Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.